Nah, kembali lagi nih kita di subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Oke, kita awali dengan ide pokok. Nah, seperti yang kemarin, ide pokok itu sama dengan gagasan. Miss di sini mau kasih contoh nih. Ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama Miss jadikan contoh di halaman 158 yang judul paragrafnya itu Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kamu bisa lihat paragrafnya ini di halaman 158. Nah, di situ sudah diambil ide pokoknya. Ide pokoknya itu adalah kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, kamu bisa mengerjakan ide pokok itu seperti contoh seperti ini. Nah, ini adalah pulau Indonesia, ya, negara Indonesia maksud Miss. Nah, banyak kan tuh nak provinsi-provinsinya. Apa sih maksudnya? Lihat. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Seperti yang kemarin sudah Miss jelaskan, kita itu kan terdiri terdiri dari bermacam-macam pulau. Nah, menghubungkannya itu dengan lautan-lautan. Makanya kita disebut negara maritim. Nah, ada dampak positifnya. Yang pertama itu Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, religi itu agama ya nak, seni dan budaya yang dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata untuk menghasilkan devisa negara. Nah, kemudian dampak negatifnya pun ada. Dampak negatifnya itu mudahnya pengaruh luar masuk sehingga masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Nah, itu yang gambar itu menunjukkan kalau itu adalah budaya Indonesia. Dari mana? Betul, dari Bali, tarian Bali. Nah, kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasinya. Dampak positifnya bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalannya. Kemudian ada dampak negatifnya. Ada daerah yang sangat maju, namun ada juga daerah yang masih sangat tertinggal. Banyak tuh karena di TV-TV kita hidup di kota, namun ada orang-orang yang hidup di daerah yang belum terjangkau dengan transportasi, bahkan listrik pun belum masuk di situ. Nah, harga barang kebutuhan di satu pulau pun berbeda-beda. Kita di sini bisa harganya lebih murah. Nah, di sana karena sulit untuk mengirimkan barangnya jauh lebih mahal. Nah, yang lalu kita udah belajar mengenai seorang pengrajin yang menggunakan anggota geraknya, ya kan, yaitu tangannya, jari-jarinya, dan kakinya. Nah, kemarin itu kan kita sudah belajar tentang kelainan pada tulang. Nah, sekarang ini kita mempelajari macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot pada manusianya. Yang pertama itu ada hipertrofi. Hipertrofi ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Biasanya kayak binaragawan, aderai, nah itu kan bentuk ototnya tuh kan, karena dia sering berolahraga. Kemudian ada atrofi. Atrofi ini adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otak. Seperti contoh ya nak, yang normal itu sebelah kiri. Nah, yang tidak normal itu, yang atrofi itu yang dia mengecil. Kemudian ada stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian ada tetanus. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Biasanya kita bilang kalau misalnya kita kena paku yang udah berkarat, ya kan, kaki kita kena paku berkarat, kita kena tetanus, makanya kita perlu suntik, ya. Oke, next. Nah, ini masih berhubungan nih dengan si penyakit kelainan pada otot. Apa sih itu salah bantal? Nah, salah bantal ini sama kayak stip tadi, kaku leher, tapi ada nama penyakit lainnya. Nah, suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, penyakit ini sebenarnya disebut torticollis.
Tenggeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Nah, dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kita tuh susah banget menggerakkan leher kita karena ke belakang atau ke kiri ke kanan, itulah dia torticollis. Nah, penyebab torticollis ini salah posisi tidur, kemudian bantal yang terlalu tinggi, kemudian bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatik otot leher. Nah, cara untuk menghindarinya apa? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras, ya. Ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang selalu menghadap ke tubuh kita. Yang keempat, ada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi aja. Kita bisa miring, bisa terlentang, miring ke kanan atau miring ke kiri. Kemudian yang terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras, jadi yang empuk-empuk aja. Oke, next. Nah, kemarin tuh kita udah belajar mengenai komik, ya, karena komik itu adalah gambar bercerita. Nah, ciri-ciri komik ini ada. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kemudian proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam ceritanya. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dimengerti. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana, jadi jangan yang ribet-ribet. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang kelima, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya nih, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian, menyediakan rumor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Nah, humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi kejadian cerita lucunya itu yang sehari-hari terjadi dengan diri kita. Nah, kemudian ini balik lagi kita ke sistem gerak. Nah, sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Nah, faktor penyebab gangguan atau kelainan itu antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Nah, cara untuk mencegahnya nih supaya tidak ada kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X. Tahu kan kaki yang bentuknya seperti ini tuh? Kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir. Nah, ibu hamil itu dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar. Apa tadi namanya? Ergonomis. Nah, menjaga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kemudian, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Kemudian, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur, tapi jangan berlebihan. Yang terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, segitu aja dulu penjelasan dari Miss. Kalau ada yang tidak mengerti atau butuh penjelasan, kalian bisa chat Miss di WA. Oke? Assalamualaikum.